Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu wajib kita syukuri. Dan dengan kita bersyukur, nikmat yang Allah berikan akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat bisa dikehendaki untuk sholat subuh berjamaah. Semoga semua amal ibadah yang kita laksanakan bersama betul-betul menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat mu'alifat kita sya'uli laylahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah, kita masih di bab 3 di maqalah yang ke-14, tepatnya di halaman 11, yang berkaitan yaitu pesan terhadap para pemuda, khususnya ya, umumnya kepada kita semua, tidak mencakup usianya semuanya. Ya fata, ini wa'adhidu, ini a'iduka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihatimu tentang 3 perkara yang di dalamnya itu mencakup ilmu generasi terdahulu dan awwalin wal akhirin, dan generasi yang akan datang. Ayyakfika dalika, cukuplah ilmu itu untukmu, ya. Itu 3 perkara ini. Yang pertama, kemarin sudah disampaikan, khafillah fisiri wal alaniyah, takutlah kepada Allah secara rahasia dan terang. Ay fi halil khafai an nasi wa fi halil zuhuri lahu, yakni pada saat tersembunyi dari manusia atau pada saat terlihat oleh manusia, harus tetap bertakwa. Yang kedua, wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Ini juga sudah kita sampaikan. Yang kedua pesannya yaitu tahanlah lisanmu ya, dari makhluk. Jangan menyebut mereka, menutur mereka kecuali dengan baik ya. Menjaga lisan dari hal-hal yang tidak baik. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kemudian kita akan sampaikan pesan untuk kita semua agar tentunya kita bisa menjadi bekal untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna ay dzalikal khubzu min al-halali wa hina idzin ta'kuluhu illa fala ta'kuluhu. Yang ketiga, wanzur khubzaka, perhatikan rotimu, alladzi ta'kuluhu, yang kau makan, hatta yakuna aidzalika khubzu,
sampai keadaan roti tersebut sudah dipastikan, ya, minal halali, dari yang halal. Fagina ini takulhu, maka kalau di saat memang keadaannya halal, ya makan, ya, takulhu, ya makan. Wa illa, maka apabila tidak halal, fala takulhu, maka jangan makan. Nah, ketiga ini satu hal yang betul-betul harus kita perhatikan terkait apa yang sudah kita konsumsi dalam keseharian kita. Dicontohkan di sini roti, ya, sebagai perwakilan dari konsumsi apa aja yang sudah kita konsumsi dalam sehari kita, termasuk nasinya, lauknya, jajanannya, ya, minumannya, termasuk barang-barang fasilitas kita hidup di dunia ini. Semua apapun itu diperintahkan untuk diperhatikan, untuk bisa dipastikan kehalalannya. Jadi tidak kemudian yang penting bisa dimakan, yang penting bisa dinikmati, yang penting bisa kemudian dimanfaatkan, tidak. Tapi harus diperhatikan betul bagaimana kehalalannya itu. Karena itu sudah sangat jelas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, dalam satu hadis yang disampaikan juga ada, ya. Sesungguhnya Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu Maha baik. Kalau yang kemudian kita konsumsi itu nggak baik, maka udah otomatis nggak akan diterima oleh Allah. La yaqbalu illa thayyiban. Wa innahu amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana memerintahkan para rasul-rasulnya. Faqala ta'ala, kemudian Rasulullah melanjutkan dengan firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Wahai utusan-utusanku, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, ya, termasuk yang mencakup di dalamnya kehalalannya, ya, dan kemudian dat yang halal, tidak termasuk bangkai, ya, termasuk hewan yang diharamkan, babi, ya, anjing dan seterusnya. Zatnya halal tapi didapat dari menipu, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Wa amalu sholihah, dan beramal sholihah. Terus kemudian Rasulullah juga melanjutkan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang sudah aku rezekikan kepada kamu. Jadi tidak hanya sebatas disuruh makan, tapi yang baik-baik. Yang baik-baik ini yang harus kita perhatikan. Karena di awal tadi apa? Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Bahkan kelanjutannya ayat ini yang nanti Yakub, dampak dari kita makan haram itu apa? Tsumma dzakara rajulun yuqilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi as-sama, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Sampai kemudian Rasulullah menceritakan tentang seorang laki-laki yang bepergian jauh, terlihat kumal berdebu, ya, di mana orang bepergian musafir itu merupakan salah satu ada peluang doanya yang mustajabah, diterima oleh Allah. Tapi walaupun dia berdoa, ya mutu ya sama, manjatkan tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, dengan berdoa ya Allah ya Tuhan kami, minta ini minta itu semuanya. Tapi apa? Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minuman juga haram. Ya, wa malbasuhu haram, pakainya juga haram. Dari hasil apa? Bahkan mengubur bil haram, dipenuhi dengan barang yang haram. Kalau itu yang kemudian dilakukan, fa'anna yustajabula, maka bagaimana akan dikabulkan oleh Allah. Jadi apabila kita betul-betul bisa menjaga kehalalan dari apa yang kita makan, yang kita
minum dan kita manfaatkan, maka itu merupakan sebagai bentuk doa-doa kita akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Jadi simpelnya, kalau kita pengen doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, harus kita perhatikan apa yang sudah kita konsumsi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Harus kita makan itu yang halal, doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua orang kalau kita bicara tentang doa, pasti semua orang pasti ingin doanya dikabulkan. Nah, maka ada cara agar doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah, harus diperhatikan ya hal-halnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu khubz zakat diperhatikan dari apa yang sudah dimakan, termasuk di sini khubz zakat yaitu rotimu, karena kalau tidak kemudian diperhatikan maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi tentunya di situ banyak akibat-akibat ya, banyak kemudian dampak-dampak negatif dari makan barang haram. Wah itu serem kalau kita kemudian kayak seterusnya. Makanya dalam Al-Quran itu ya, anak santri kita semuanya itu banyak sekali keterangan, yaitu penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintah untuk makan yang baik-baik, termasuk dalam satu ayat, ya nafsu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun, gitu ya. Terus juga ada ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Banyak sekali itu. Jadi kita diperintahkan memang betul untuk makan yang baik dari sidatnya, apabila di situ mengandung zat-zat yang kurang baik ya, mengandung kemudian berdampak pada penyakit dan segala macam ya, termasuk kemudian dari sisi halal-haramnya semua diperhatikan ya, dari sisi kebaikan. Nah ternyata ketika kemudian kita bisa betul-betul memperhatikan apa yang sudah kita konsumsi ini, maka itu akan menjadi motivasi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu dampak dari orang yang makan barang haram, dia akan selalu malas, mager, berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi sekali, sangat rugi. Kita hidup di dunia ini oleh kita untuk ibadah ya, untuk ibadah mengabdi kepada Allah, dan itu kita untuk senantiasa ibadah itu ya kita inginkan terus semangat ya, semangat dalam kondisi situasi bagaimanapun kita tetap istiqomah, semangat ibadah, karena memang itu ya tanggung jawab kita sebagai makhluknya Allah. Tapi ternyata ya kemudian dengan kondisi tertentu kita akhirnya males, bahkan mungkin kita akhirnya nggak beribadah. Itu tanggung jawabnya di akhirat kan berat ya. Ternyata itu semua diakibatkan karena kita makan barang haram dan naudzubillah kita. Dan semua yang kita rasakan ya, kita hidup di dunia semua akan kita bertanggung jawab. Di saat kita mengabaikan perintah Allah untuk ibadah, akhirnya kita tak beribadah karena malasnya itu karena kemudian akibat karena kita makan barang haram. Nah itu kan harus kita perhatikan. Makanya Al-Qurannya itu sangat jelas sekali, ya Rasulullah kulu minat thayyibati wa amalu sholih. Ya, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal sholih, digandingkan dengan perintah makan yang baik-baik dan beramal sholih. Ada kaitannya di situ. Tidak hanya sebatas kemudian dari satu kata dengan kata lain, tidak ada kaitannya, tidak. Dalam satu ayat di sini kemudian digabungkan antara perintah untuk makan yang baik-baik ya dengan perintah beramal sholih. Artinya ketika seseorang memperhatikan apa yang sudah dia makan ya, betul-betul diperhatikan dari kehalalannya, maka tentu akan menjadi motivasi sangat besar bagi seseorang untuk semangat beramal soleh.
poinnya ada di situ. Kalau kita terus perhatikan apa yang kita makan dari halal, ya jangankan yang halal, yang subhat aja dihindari, gitu ya, subhat, apalagi yang halal. Karena yang subhat itu bisa menjerumuskan kita kepada yang haram. Subhat itu tidak jelas haram, maka harus dicari kejelasannya. Ya, dalam satu hadis sangat panjang hadisnya ya, terkait family taqwa asyubhani faqad istabra lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan agamanya. Family taqwa asyubhani, ya apa, barang siapa waman waqa'a syubhati, yang terjerumus kepada syubhat waqa'a fil haram, maka dia terjerumus kepada yang haram. Maka kemudian sebelum kita memperhatikan yang haram-haram, yang subhat-subhat juga harus kita perhatikan ya. Nah ini sangat penting karena menyangkut banyak hal yang kemudian kita yaitu berkaitan, berhubungan dengan apa yang kemudian kita rasakan di masa-masa yang akan datang, yaitu salah satu dampak dari makan barang halal. Belum lagi konsekuensi di akhirat, ya. Satu hadis yang luar biasa, ya. Sampai kemudian ancamannya itu neraka bagi orang yang makan barang halal. Karena makan barang halal itu merupakan salah satu dosa yang besar pula, maka harus betul-betul diperhatikan. Belum lagi menyangkut tentang keberkahan yang dia rasakan, yang dia kemudian dari makan barang haram, bagaimana keberkahan akan hilang, ya, bagaimana kemudian dan lain sebagainya. Karena yang kita makan itu ya tidak hanya sebatas makan ya, anak santri kita semua yang mendengarkan ya, tidak hanya sebatas memenuhi perut kemudian rasa kenyang, haus rasa hilang, tidak hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu, mohon maaf ya, tidak ada bedanya kemudian kita dengan makhluk-makhluk yang lain, yang lapar makan, yang haus minum, begitu saja, tidak ada bedanya dengan begitu. Padahal kita makhluk yang mulia, bahkan manusia itu adalah makhluk yang mulia dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Kalau hanya sebatas memenuhi perut, memenuhi baik itu dari rasa haus, rasa lapar, nggak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Bukan itu tujuan kita makan, kita minum, tapi ada yang besar di balik semua itu. Dengan kita makan sehingga kita syariatnya sama Allah dikasih kekuatan, energi baru, kekuatan baru, biar semangat ibadah, biar semangat menghafal Al-Quran, itu kalau anak-anak santri, biar semangat zikir, biar semangat beraktivitas, biar semangat bekerja. Maunya kita bekerja itu juga ibadah ya, bekerja sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah. Biar kita semangat berbuat kebaikan, semangat ini semangat motivasi besar, tidak hanya sekedar kenyang sementara kenyang selesai. Tidak, nanti lapar makan lagi, terus habis itu minum haus ya, minum lagi haus, minum lagi, jenis batas itu tidak. Tadi ada tujuan yang besar di balik semua. Nah, maka dari situlah sebisa mungkin apa yang kita makan, yang kita konsumsi ini betul-betul membawa manfaat besar. Nah, ketika kita makan satu piring ya, dan makan yang halal, kalau Allah kasih berkah yang ada di dalam itu, dan kita makan satu piring, motivasi semangat ibadah kita sangat besar. Wah, masya Allah. Dengan kita semangat sholat duha, semangat sholat berjamaah, semangat kemudian bekerja dengan ikhlas ketika kita bekerja, terus kemudian itu hasil dari energi yang Allah berikan lewat makanan itu ditambah sama Allah sehingga kita bisa ikhlas, bisa kemudian banyak yang kemudian kita lakukan berkah dari makan gitu. Maka ini harus diperhatikan, gak boleh diperhatikan. Salah satu motivasi kita itu yang merenungkan manfaat-manfaat itu dengan kita makan ya dari yang halal, sehingga luar biasa. Intinya untuk motivasi kita untuk semangat berbuat kebaikan.
yang mana itu semua nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kan sangat jelas sekali ya. La tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afnahu, dari usianya dihabiskan untuk apa? Anjasli fi ma'ablahu, jasadnya digunakan untuk apa? Yang ketiga, ilmi fi mafa'ila fihi, ilmunya apakah sudah diamalkan? Yang keempat, al-mali, nah ini hartanya, min aina tasabuhu wa fi ma anfaqahu, dari mana didapatkan dan dibelanjakan dalam hal apa? Nah ini pertanyakan. Yang lain ditanyanya cuma satu, urusan harta ditanya dua, dihasilkan dari mana dulu, setelah itu ditanya lagi dibelanjakan untuk hal apa ya, nah ditasarufkan untuk apa. Nah maka dari situ pentingnya kita apa yang kita makan, yang kita konsumsi betul-betul harus kita perhatikan kehalalannya. Apabila sudah kemudian kita betul-betul jaga kehalalannya, maka akan disitu ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Alladzi ta'kuluhu hatta yakuna aidanika khubzu minal halali fa hina idzin ta'kulu. Kalau itu udah jelas halal ya kita makan ya. Karena memang kulu, makanlah gitu. Kulu dan kulu wasrofu ya. Wala tusrifu ya. Kulu, makan dan minumlah. Kalau memang udah jelas halal ya makan, itu sebagai bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian wajiblah kok tidak halal, pada takut maka jangan makan. Ya, jangan makan, udah langsung santap aja. Ya, udah jelas ini halal, barangnya zatnya juga nggak halal, atau zatnya halal tapi didapatkan dari yang tak halal, dari kemudian mencuri, ya, korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Nah, maka wajiblah halal, jangan gitu ya. Karena akan berdampak. Maka salah satu dampaknya kan kemudian kita akan mudah untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya digandengkan dalam ayatnya kan, ya innasu kulu inna fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu inna fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang halal, yang baik-baik dari yang ada bumi, nah, yang sudah Allah sediakan untuk kita, yang halal dan yang baik-baik. Lanjutannya satu ayat ya, dalam ayat tersebut wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum apabila aduwwum mubin ya. Surat apa? Al-Baqarah ya. Ayat berapa tuh? Ayat 168 kalau nggak salah. Nah, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagimu. Berarti kalau kita kemudian bisa menjaga makan yang halal, yang baik-baik, kita dijaga oleh Allah untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebaliknya kalau kita nggak jaga yang halal, yang haram, kita terjang yang penting kita sesuai nafsu kita, sesuai keinginan kita, pokoknya semua diterjang. Maka betul, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita bawaannya malas ibadah, bawaannya kayaknya enggak baik terus yang kita lakukan. Setiap pergerakan organ tubuh ini kayaknya enggak baik terus. Karena apa? Ada langkah-langkah syaitan di situ. Ya, diakibatnya karena tidak memperhatikan makanan-makanan yang halal, yang haram. Kita harus perhatikan. Sahabat-sahabat itu luar biasa, sahabat Nabi. Ada salah satu sahabat namanya Abu Bakar. Itu beliau itu kalau masalah jaga tentang barang haram tuh luar biasa. Ada satu ketika ya, sahabat Abu Bakar itu dikasih makan oleh budak beliau, dikasih makanan ya, ini makanan. Nah kalau beliau itu kalau suruh itu ya, bagaimana seseorang bisa membuat senang kepada orang yang memberi. Ketika bertamu, terus kemudian untuk menyenangkan bagaimana ya atas apa yang sudah dijamu ya disediakan dimakan, itu menyenangkan.
Terus mau dimakan oleh sahabat Allah, dimakan. Terus kemudian beliau bertanya, si siapa itu, si bulannya memberitahu sifatnya, wahai Tuhanku, apakah kau tahu dari mana asal makanan ini? Ya. Terus kemudian ditanya lagi, ya dari mana ini kamu dapat makan? Aku dulu itu dikatakan sebagai orang yang pintar perdukunan. Ya. Kemudian dia datang kepadaku, Cekuku memberiku ini, maka yang aku berikan kepadamu ini bagian dari pemberian mereka. Wah, setelah itu langsung tangan sahabat Abu Bakar masukkan ke mulutnya, dorong sehingga muntah ulas semua apa yang dimakan. Saking takutnya ya terkait masalah barang haram, udah terlanjur masuk nih, dorong lagi. Ya kalau kita masukkan jadi ke tenggorokan kita, pasti akan kita akan memuntahkan apa yang dalam mulut kita. Saking takutnya, padahal sudah terlanjur, ya, padahal juga belum ngerti, ya nggak tahunya ketika dikasih tahu, ya kan? Ya seperti itu. Nah itulah gambaran para sahabat yang luar biasa dari sisi itu. Belum lagi yang lain-lainnya, belum lagi sahabat umat, belum lagi Rasulullah. Wah, kalau kita ceritakan banyak. Itu salah satu contoh bagaimana pentingnya kita menjaga barang yang haram ini harus betul-betul kita perhatikan. Itu akan berefek, sangat-sangat berefek kepada kehidupan kita. Apalagi para penuntut ilmu. Maka di sini kan pesan utamanya di atas itu apa? Bagi seorang pemuda ya ini mana tadi? Ada munculan di Bani Israel kemudian ila talabil ilmi fa balau dzalika nabi Muhammad. Jadi ada seorang yang ingin menuntut ilmu kemudian datang kepada mereka kemudian nasihati, dan inilah berupa nasihatnya. Apalagi para penuntut ilmu ya, anak-anak santri harus bisa menjaga ini. Kalau nggak bisa berbahaya. Nah, maka sebelum makan itu setelah kita perhatikan ada etika, ada adab ya, adabnya baca Bismillah dengan tangan kanan ya, dengan sambil duduk, itu etika adab, terutama Bismillah ya, sampai enggak. Kalau nggak pakai Bismillah kita makan, siap-siap dibarengi oleh syaitan ya. Kalau nggak siap kita kemudian dibarengi oleh syaitan ketika makan, ya harus dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim makan. Nah, ketika kita makan diawali dengan Bismillah, maka syaitan ini akan kabur, kesulitan untuk badan kita makan. Jangan lupa Bismillah. Ya. Ketika makan kata Rasulullah itu tidak diawali dengan Bismillah, maka siap-siap syaitan akan membalinya. Maka ketika ada sahabat Hudzaifah, ketika beliau menyampaikan pernah makan satu nampan bersama Nabi. Terus kemudian beliau tidak berani mengambil dulu sebelum Nabi mengambil terlebih dahulu dari suapannya. Ketika suatu saat sudah makan dengan Nabi, tiba-tiba ada anak kecil dulu aja ikut makan, sehingga tangannya ditahan oleh Nabi. Panggil. Begitu kita ada orang Badui juga dia betul juga, dia ikut makan, tahan oleh Nabi. Nah, sehingga Nabi kemudian bersabda, inilah asbabul wurud hadis terkait yaitu makan yang tidak diawali dengan Bismillah maka akan dibarengi oleh syaitan. Ketika itu beliau menyampaikan, maka syaitan itu memanfaatkan anak kecil ini sehingga bisa makan dengan makanan tersebut. Syaitan yaitu memanfaatkan, memberdayakan orang Badui ini untuk bisa makan barang-barang. Bahasa sederhana begitu. Maka penting ya, dan disitulah kemudian kalau kita makan harus diucap dengan Bismillah. Sederhana sih, tapi kadang-kadang kita lupa atau sengaja nggak Bismillah. Wah sayang. Kalau dari badan syaitan ada dampaknya pula, keberkahannya. Mana nantinya itu? Ya, maka di awal tadi itu disampaikan ketika makan itu tidak hanya mengenyangkan perut, tidak hanya mengenangkan organ yang ada dia tidak, tapi ada yang besar dari itu semangat ibadah. Tujuan hidup kita apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dzikri liya'budu. Ayat 56.
Oh, kita hidup itu diminta untuk ibadah. Kalau kita diminta hanya satu untuk ibadah, terus kita malas ibadah, maka bagaimana? Sedangkan semua ada konsekuensinya. Nah, ibadah, semua kita akan diminta pertanggungjawaban. Soalnya tadi disampaikan usia kita ditanya untuk apa, dihabiskan untuk apa. Jasad kita dipakai untuk apa, ditanya semua. Lah kalau kita malas ibadah, lah bagaimana? Nah, makanya secara penting betul sekali ketika kita makan pun Rasul sudah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Setan kabur ya, setan gak akan mengikuti kita ya. Kita akan nikmat makan itu dan dikasih berkah. Salah satu berkahnya apa? Tambah semangat ibadah, tambah semangat berbuat baik. Kadang kala lupa. Nah, kalau lupa kasih solusi di pertengahan. Ketika kita ingat, baca Bismillahirrahmanirrahim wa akhirahu. Nah, itu Bismillah dari awal sampai akhir. Itu kalau seandainya lupa. Udah satu piring, tinggal satu suapan lagi, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah terlalu lupa. Ya, tapi kalau udah terbiasa, jangankan makan, minum, ya. Mau makan snack kecil aja kita kalau udah terbiasa Bismillah, pasti otomatis mulut kita Bismillah. Begitu, semua tergantung kebiasaan. Maka dibiasakan. Mau minum Bismillah, taruh, minum lagi Bismillah. Gak tahu, itu udah otomatis, itu hal yang wajar itu. Makanya semua tergantung kebiasaan, ya, tergantung istiqomahnya itu loh ya. Nah itu sangat penting sekali. Maka dari situ menyangkut tentang banyak hal ya terkait makan yang kemudian kita betul-betul jaga, akan ada keberkahan yang besar, akan ada manfaat yang besar. Sebaliknya kalau kita nggak jaga dari yang haram, itu akan berdampak yang sangat besar sekali. Makanya sampai saya pernah dengar ya ungkapan ketika orang makan barang haram secara tidak sengaja dia telah membangun kerajaan setan dalam dirinya. Wah, anak setelah dengan kata-kata begitu, saking hebatnya itu ya, saking mengerikannya. Membangun kerajaan untuk setan dirinya itu bagaimana? Ya, berarti tinggal lakunya semuanya itu dikuasai oleh setan. Karena apa? Akibat makan barang haram. Makanya lakunya nggak baik, tinggal lakunya nggak baik karena memang sudah dikuasai oleh setan. Selain hawa nafsunya digoda juga oleh setan. Sehingga apa yang terjadi kerajaan di dalam dirinya untuk setan. Nah, maka di situ penting untuk senantiasa perhatikan. Ya. Di sini ayat fika cukuplah buat kamu itu loh. 3 ini udah cukup. Pertama takut kepada Allah, jaga lisan. Kalau takut kepada Allah itu secara vertikal maksud Allah, terus kemudian horizontalnya yaitu wamsik lisanaka ya. Yang kedua apa? Tahan lisanmu untuk tidak ngomong yang nggak baik ya kepada sama kita, itu secara horizontal ya. Hablum minallahnya dapat yang pertama, hablum minannas juga dapat ya. Apa hablum minannas? Menjaga lisan karena banyak kesalahan-kesalahan sesuai yang kemarin disampaikan sangat apa itu jelas ya, bahwa banyak kesalahan-kesalahan orang itu ya aktsarul ibnu Adam atau aktsarul khotoya Adam yaitu filisaniyah, banyaknya kesalahan-kesalahan manusia itu dari lisannya ya. Maka wamsik lisan harus kita betul-betul jaga. Nah yang ketiga ini yaitu masalah makan, karena itu menyangkut juga hablum minallah, hablum minannas, gabungan atas semuanya. Makan di sini gambarkan roti atau makan yang lain, konsumsi lain itu semuanya di apa itu ya, itu semua perhatikan. Maka betul sekali ini sederhana, tapi kalau kita betul-betul ternambah luar biasa, terutama wamsik di sana ya, kata-kata kita jaga. Kalau nggak kita jaga, siap-siap ya, mulutmu harimau. Wah ini yang lagi viral ya baru-baru ini, gara-gara beberapa kata aja harga dirinya, bahkan rumahnya, sudah ya jabatannya, terus gara-gara kata-kata saja. Maka ini betul sekali. Nah itu banyak kejadian-kejadian. Maka setiap kita berkata harus lebih hati-hati, lebih baik diam ya. Betul kata Rasulullah. Ya orang mukmin itu falyakul khairan aw yasmut. Berkatalah yang baik atau diamlah yang lebih selamat.
Gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah kasih kita untuk bisa mengamalkan, bisa untuk terus setiap kegiatan, setiap kajian, setiap nasihat, mulai kita berbenah diri, mulai kemudian kita jadikan bekal untuk lebih takut kepada Allah, untuk lebih menjaga lisan, untuk lebih memperhatikan apa yang kita makan, kita konsumsi. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Harapannya kita mendapatkan ridho Allah dan kita nanti wafat suatu saat nanti, ya itu hal yang pasti ya. Namun semua itu Allah yang menentukan. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu kurang lebih mohon maaf dan alhamdulillah dan doa majelis.